Pemerintahan Habibie. Oke, jadinya kita masuk ke profil presiden pertama, yaitu presiden ketiganya kita yaitu Bapak Basyarudin Yusuf Habibie. Ada presiden RI yang ketiga yang hanya menjabat selama 1 tahun, dimulai dari 21 Mei 1998 sampai dengan 20 Oktober 1999. Dia pada masa itu menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden pada masa reformasi. Sebelumnya, Habibie itu pernah menjadi wakil presiden ke-7 pada masa Soeharto. Nah, B.J. Habibie lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Belanda, dan wafat pada tanggal 11 September 2019. Setelah menjabat selama 1 tahun 5 bulan, B.J. Habibie digantikan oleh Abdurrahman Wahid yang kita tahu sebagai Gus Dur. Hasil keputusan rapat MPR pada 20 Oktober 1999. Sebenarnya banyak banget ya fun fact dari Bapak B.J. Habibie ini. Salah satunya adalah ternyata Bapak B.J. Habibie adalah presiden pertama yang lahir dari luar tanah Jawa. Berarti dia tuh lahir tepatnya di Parepare, Sulawesi Selatan. Nama Habibie itu juga sebenarnya bukan nama yang langsung dikasih, tapi ada sejarahnya dulu loh. Jadinya marga Habibie itu dicatat secara historis berasal dari wilayah Kabila, sebuah daerah di Kabupaten Borongan, Provinsi Gorontalo. Marga Habibie itu dicatat dan keturunan itu dimulai dari Lakna Pasha, seorang Bugis yang menetap di Gorontalo dan menikahi seorang wanita lokal bernama Hawian. Jadi Habibie itu sebuah marga. Jadi kayak keluarga Habibie itu juga punya marga, bukan yang orang saudara. Karena semuanya itu ada marganya kecuali satu orang yang tidak masalah. Nah, Habibie punya 2 anak, maka Habibie 2 anak dan punya 6 cucu. Ayah Habibie itu memulai profesi sebagai ahli pertanian yang berasal dari etnis Gorontalo. Sedangkan ibunya itu berasal dari etnis Jawa, keturunan imigran Yogyakarta. Kalau nggak salah, neneknya Habibie adalah seorang dokter gigi. Terus kalau bapaknya kakek Habibie dari ibunya itu adalah keturunan imigran Jawa. Nah, orang tua beda fakta juga. Ternyata data Habibie itu pernah menjelaskan di Jawa Post tahun 2016. Ternyata kalau misalnya keluarganya itu meninggalkan keluarga besarnya karena nggak direstui nih hubungannya oleh keluarganya, karena kan bapaknya itu dari Gorontalo sedangkan ibu dari Jawa, jadi itu nggak direstui. Yang sebenarnya berkata, jadi di wawancara itu Habibie juga berkata bahwa keluarganya itu terbiasa melakukan pernikahan dalam keluarga untuk menghindari perbuatan harta atau tanah dari pihak luar. Nah, selanjutnya Habibie di masa sekolah bakal menjelaskan sama Ibu. Nah, selanjutnya Habibie di masa sekolah. Habibie SD di Parepare, lalu pindah ke Bandung semenjak ayahnya meninggal. Lalu B.J. Habibie SMA di SMA Presiden Baru Bandung, dan pada saat itu pula Habibie mengenal Ainun. Setelah SMA, ia sempat masuk ITB, yaitu Institut Teknologi Bandung, dan mengambil jurusan Teknik Dirgantara FSRD. Namun hanya 1 semester saja, dan B.J. Habibie melanjutkan kuliah ke Belanda, RWTH Essen Jerman, untuk belajar teknik penerbangan, meraih S2 Diplom Engineer tahun 1960 dan S3 Dokter Engineer tahun 1965. Dengan summa cum laude didorong cita-cita membangun pesawat untuk Indonesia dan dikenal ahli di bidang struktur pesawat dengan julukan Mr. Crack. Julukan Mr. Crack diberikan oleh Habibie karena ia menciptakan Crack Propagation Theory, yaitu teori perambatan retak di pesawat pastinya. Nah, setelah Habibie kembali ke Jakarta, Habibie bertemu kembali dengan Ainun dan mereka pun jatuh cinta dan akhirnya menikah pada 12 Mei 1962. Ainun saat itu adalah seorang berpendidikan juga. Pada saat sebelum nikah dengan Habibie, Ainun seorang mahasiswi kedokteran di UI atau Universitas Indonesia. Pada masa itu, Ainun dihadapi dengan pilihan yang sulit untuk melanjutkan karirnya sebagai dokter atau menjadi orang yang bekerja di balik layar menemani Habibie. Dan Ainun pun memilih pilihan kedua, yaitu bekerja di balik layar mendukung Habibie. Pernah bekerja di Mesurmits Bohon Brown.
sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman Barat pada tahun 1973. Dia kembali ke Indonesia atas permintaan Presiden Soeharto untuk bekerja di dalam pemerintahan. Ia tiba di Indonesia pada tanggal 14 Desember 1973. Pekerjaan pertama yang diberikan kepada ia ialah sebagai kepala divisi teknologi maju dan teknik penerbangan di Pertamina. Jabatannya merupakan bagian dari Departemen Pertambangan dan Energi. Masa jabatannya hanya berlangsung singkat. Habibie kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Gerakan B.J. Habibie saat menjabat Menteri diawali dengan keinginannya untuk mengimplementasikan visi Indonesia. Menurut Habibie, lompatan Indonesia dalam visi Indonesia masuk kepada riset dan teknologi, khususnya pula dalam industri strategis yang dikelola oleh PT IPTN, PT Pindad dan PT PAL. Targetnya, Indonesia sebagai negara agraris dapat melompat langsung menjadi negara industri dengan penguasaan sumber pengetahuan dan teknologi. Sementara itu, ketika menjabat sebagai Menteri, Habibie juga terpilih sebagai Ketua Ikatan Mahasiswa Muslim se-Indonesia atau IMI. Program masa di Habibie dimulai dari memiliki pembangunan dengan membangun orang-orang bernegara yang mampu akibat multi-dimensi.